Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT, SAT, atau SAT ya. Mata pelajaran informatika kelas 11 SMA TMA semester 2, kurikulum Merdeka tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PAT, SAT ya, kelas 11 mata pelajaran lainnya, silahkan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Strategi algoritmik yang menyelesaikan masalah dengan membuat pilihan yang dianggap terbaik pada saat itu tanpa memikirkan konsekuensi di depan disebut A. Dynamic programming, B. Algoritma greedy, C. Divide and conquer, D. brute force, dan E. backtracking. Oke, jawaban yang benar adalah yaitu B ya, algoritma greedy. Di algoritma greedy mengambil keputusan lokal optimal di setiap langkah dengan harapan mencapai solusi global optimal. B ya jawabannya. Perbedaan utama antara greedy dan dynamic programming adalah A. Greedy selalu lebih lambat, B. Dynamic programming menyimpan hasil sub masalah atau memoization, C. Greedy membutuhkan memori lebih besar, D. Dynamic programming tidak bisa menyelesaikan masalah optimasi, E. Greedy hanya untuk masalah matematika. Jawaban yang benar adalah B ya, dynamic programming menyimpan hasil sub masalah atau memoization. D. Dynamic programming memecah masalah menjadi sub masalah yang tumpang tindih dan menyimpan hasilnya agar tidak dihitung ulang. Manakah dari berikut ini yang merupakan contoh penerapan algoritma greedy? A. Mencari jalur terpendek dengan algoritma Dijkstra. B. Menghitung bilangan Fibonacci secara rekursif. C. Pencarian biner atau binary search. D. Pengurutan data atau bubble sort. E. Pembuatan database. Oke, jawaban yang benar adalah A, yaitu mencari jalur terpendek dengan algoritma Dijkstra. A ya. Di Dijkstra menggunakan pendekatan greedy untuk memilih simpul dengan jarak terpendek di setiap tahap. Lanjut. Dalam pembuatan konten digital, istilah vlog merupakan singkatan dari A. Video logging, B. Video logical, C. Visual logging, D. Voice logging, E. Visual logics. Jawaban yang benar adalah A, yaitu video logging. Ya, di vlog adalah bentuk blog yang menggunakan media video. Oke, vlog adalah bentuk blog yang menggunakan media video sebagai konten utamanya. Lanjut. Etika yang harus diperhatikan dalam membagikan konten di media sosial adalah A. Mengunggah foto orang lain tanpa izin, B. Menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya atau hoax, C. Mencantumkan sumber referensi jika mengambil karya orang lain, D. Berkomentar kasar di postingan orang lain, E. Menggunakan akun palsu untuk mengkritik. Jawaban yang benar adalah C. Mencantumkan sumber referensi jika mengambil karya orang lain. D. Menghargai hak cipta dan kekayaan intelektual adalah bagian dari etika digital. Protokol yang digunakan untuk mengirimkan data halaman web sehingga dapat ditampilkan di browser adalah A. FTP, B. SMTP, C. HTTP atau HTTPS, D. POP3, E. SSH. Jawaban yang benar adalah C, yaitu HTTP atau HTTPS. Di HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol standar untuk pertukaran data web. Fungsi utama dari router dalam jaringan komputer adalah A. Menghubungkan perangkat dalam satu LAN saja, B. Menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda atau rute data, C. Menyimpan data website, D. Mengubah sinyal analog ke digital, E. Melindungi komputer dari virus. Jawaban yang benar adalah B, yaitu menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda atau rute data. Di router itu bertugas mengirimkan paket data melalui jaringan internet
hingga sampai ke tujuan. B ya jawabannya. Topologi jaringan yang setiap komputernya terhubung ke satu alat pusat atau hub atau switch disebut topologi A-bus, B ring, C star, D mesh, dan E tree. Jawaban yang benar adalah C yaitu star. Di dalam topologi star, jika satu kabel putus, komputer lain tidak terganggu karena semuanya terhubung ke pusat. Dan alamat unik yang dimiliki oleh setiap perangkat yang terhubung ke jaringan internet disebut A. URL, B. MAC address, C. IP address, D. gateway, E. DNS. Oke, jawaban yang benar adalah C itu IP address. Soal nomor 10. Jenis serangan cyber yang dilakukan dengan cara membanjiri lalu lintas jaringan sehingga server tumbang disebut A. Phishing, B. Malware, C. DDoS atau Dispute Denial of Service, D. SQL Injection, E. Ransomware. Jawaban benar adalah C. DDoS atau Dispute Denial of Service. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi DDoS bertujuan membuat layanan tidak bersedia bagi pengguna dengan mengirimkan trafik sampah dalam jumlah besar. Oke, lanjut. Upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti password atau nomor kartu kredit melalui email palsu disebut A. Spamming, B. Phishing, C. Hacking, D. Cracking, E. Carding. Jawaban yang benar adalah B. Phishing. Di phishing biasanya memancing korban dengan tempelan web yang menyerupai aslinya. Keuntungan utama menggunakan cloud computing atau komputasi awan adalah A. Harus selalu menggunakan kabel data, B. Data hanya bisa diakses dari satu komputer, C. Kemudian akses data di mana saja selama ada internet, D. Tidak membutuhkan keamanan data, E. Harga perangkat keras menjadi lebih mahal. Jawaban yang benar adalah C ya, kemudian akses data di mana saja selama ada internet. Oke, cloud computing memungkinkan penyimpanan dan akses data secara daring atau online. Ya. Sertifikat digital yang menunjukkan bahwa sebuah website aman menggunakan HTTPS adalah A. CSS, B. SSL atau TLS, C. HTML, D. DNS, dan E. PHP. Jawaban yang benar adalah B. SSL atau TLS. Di SSL atau Secure Socket Layers mengenkripsi data antara browser dan server. Dalam pengembangan perangkat lunak, tahap testing bertujuan untuk A. Membuat desain tampilan, B. Menulis kode program utama, C. Menulis kesalahan atau bug sebelum program digunakan, D. Menjual program ke lapangan, E. Menghapus semua kode program. Jawaban yang benar adalah C. Menemukan kesalahan atau bug sebelum program digunakan. Pengujian memastikan aplikasi berjalan sesuai spesifikasi dan bebas galat. Lanjut. Oke, soal nomor 15. Perangkat lunak yang kode sumbernya atau shortcode tersedia untuk umum dan dapat dimodifikasi disebut A. Closed source, B. Proprietary software, C. Open source, D. Software, E. Hardware. Jawaban yang benar adalah C. Open source. Di contoh open source adalah Linux, Android, dan WordPress. Ya. Oke, lanjut. Cyber law di Indonesia diatur dalam Undang-Undang titik-titik. A. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. B. Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik. C. Undang-Undang Sikdiknas, D. Undang-Undang Hak Cipta saja, E. Undang-Undang Lalu Lintas. Jawaban yang benar adalah B. Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Di Undang-Undang ITE mengatur segala hal terkait perbuatan hukum di dunia cyber.
Yang dimaksud dengan cyberbullying adalah A. Memberi barang secara online, B. Melakukan perundungan atau intimidasi melalui media digital, C. Belajar kelompok menggunakan Zoom, D. Membuat aplikasi permainan, E. Memperbaiki komputer yang rusak. Jawaban yang benar adalah B, yaitu melakukan perundungan melakukan perundungan atau intimidasi melalui media digital. Di cyberbullying mencangkup pengiriman pesan, ancaman, atau memenukan di media sosial. Dalam berpikir komputasional, proses menghilangkan detail yang tidak relevan dan fokus pada informasi penting disebut A. Dekomposisi, B. Pengenalan pola, C. Abstraksi, D. Algoritma, E. Evaluasi. Jawaban benar adalah C. Abstraksi. Di abstraksi membantu menyederhanakan masalah yang kompleks. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola disebut A. Abstraksi, B. Dekomposisi, C. Pengenalan pola, D. Optimasi, E. Struktur data. Jawaban yang benar adalah B, ya, dekomposisi. Di dekomposisi adalah langkah awal dalam problem solving untuk mempermudah pengerjaan. Oke, soal nomor 20. Manakah yang termasuk perangkat output? A. Keyboard, B. Mouse, C. Monitor, D. Scanner, dan E. Mikrofon. Oke, jawaban yang benar adalah yaitu C, yaitu monitor. Di monitor menampilkan informasi hasil pemrosesan komputer kepada pengguna. Jadi itu adalah yaitu perangkat output, ya. C jawabannya. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.